Teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ke-10 kita setelah sebelumnya kita sudah berhasil membatasi akses user ataupun pengguna di web apps kita. Nah, teman-teman, untuk video ke-10 ini, kita akan fokuskan bagaimana cara menampilkan data user yang ada di dalam database ke web apps kita. Nah, teman-teman, di sini kalau diperhatikan kita sudah punya satu buah data yang ada pada tabel user di dalam database MySQL kita. Nah, data ini nantinya akan kita tampilkan di dalam tabel pada halaman user ini. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan nantinya. Saya langsung saja mungkin ya di sini. Kalau misalkan teman-teman belum menambahkan hyperlink pada menu user ini, silakan ditambahkan dulu. Oke, jadi misalkan kalau misalkan teman-teman ke add.blade-nya di sini, nah teman-teman bisa cek untuk menu user ini apakah sudah ditambahkan hyperlink. Oke, jadi kalau misalkan sudah ditambahkan hyperlink seperti ini, teman-teman bisa langsung mendaftarkan hyperlink tersebut ke route-nya. Nah, di sini. Oke, jadi kita sudah mendaftarkannya juga ya. Jadi kita sudah membuat route untuk slash usernya. Oke, yang ini ya. Oke, bahkan kita juga sudah membatasi hak akses pada halaman ini juga ya teman-teman. Nah, kemudian kalau ini sudah, teman-teman nanti bisa langsung ke nav controllernya. Kenapa kita masuk ke nav controllernya, bukan masuk ke bagian out controllernya? Karena untuk mengelola navigasi yang ada di sini itu menggunakan controller yang bernama nav controller ini. Oke, jadi sebelumnya kita sudah buat untuk yang menu home, ini adalah fungsinya atau metodenya. Kemudian untuk yang menu user, ini adalah fungsi ataupun metodenya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau mengirimkan data yang ada di dalam database ke halaman user. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa, nanti kita akan menambahkan key dan value lagi, yang mana value-nya itu kita tampung dulu di dalam sebuah variabel. Oke, jadi saya buat dulu ya variabelnya. Saya buat dengan nama user, atau nanti teman-teman mau menggunakan nama yang lain boleh ya. Oke, kemudian di sini kita akan panggil model usernya. Nah, model user ini sudah ada ketika teman-teman melakukan instalasi Laravel. Ya, jadi model usernya sudah ada. Nah, di sini tinggal nanti teman-teman panggil model dengan nama user. Tapi sebelum itu, teman-teman harus menambahkan header dulu. Ya, kita tambahkan header dulu supaya bisa mengakses kelas usernya. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan header use model user ini berada di dalam app. Oke, jadi saya tambahkan app backslash kemudian nama modelnya yaitu user. Oke, cukup seperti ini. Jangan lupa semikolon. Kita save dulu. Oke, ini masih error ya karena belum selesai. Nah, kalau sudah ditambahkan headernya, teman-teman langsung bisa panggil saja nama kelasnya di sini yaitu user ya. Oke, nama kelasnya adalah user. Kemudian titik 2 seperti ini. Karena kita mau menampilkan semua record data yang ada di tabel user, maka di sini saya akan menggunakan method ataupun metode all seperti ini. Oke, kita save dulu, sudah tidak ada error-nya. Nah, di sini variabel user ini akan kita kirimkan ke layer view supaya bisa ditampilkan ke web apps kita ini, teman-teman. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini oke, jadi sebelumnya kita sudah buat key dan juga value ini untuk kebutuhan navigasi kemarin ya. Sebelumnya maksud saya di video sebelumnya. Nah, kemudian karena di sini adalah bentuknya array, jadi kita bisa menambahkannya lagi dengan menggunakan delimiter atau pemisahnya adalah koma. Ya, kemudian kita tambahkan lagi. Saya akan buat key-nya, saya buat dengan nama user. Oke, kemudian sama ya, di sini sama. Hanya saja value yang ada di sini value atau nilai yang saya kirimkan yaitu variabel user ini. Ya, di mana variabel user ini dia menampung record data yang ada di dalam tabel user.
Ya, jadi semua data yang ada di tabel user itu ditampung oleh variabel $user ini. Kemudian kita kirimkan di sini. Seperti itu ya. Oke, kita akan kirimkan si $usernya. Kita save dulu, tidak ada masalah. Kita lanjut ke bagian user.blade-nya. Yang mana user.blade ini berada pada layer view, tempat kita menampilkan record datanya. Seperti itu. Oke, kalau sudah membuat tabel, oke, jadi saya tunjukkan dulu. Jadi untuk tabel itu terdiri dari dua komponen ya untuk bagian barisnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, yang pertama itu ada tabel headerthead, kemudian thead-nya itu yang ini. Ya, jadi tabel itu kan punya header ya. Oke, kemudian ada T body-nya untuk menampung record datanya. Nah, yang ini 1, 2, dan 3. Oke. Tapi saya tidak butuh semuanya. Jadi yang saya butuhkan hanya satu saja. Oke, jadi satu ini sebagai acuan atau blueprint-nya saja ya. Oke, jadi di sini kalau yang ini yang kedua sama tiga saya hapus, jadi menyisakan satu baris data saja. Oke, TR ini ya, TR buka dan TR tutup. Artinya hanya ada satu baris data. Kalau saya reload, nah jadi cuma ada satu. Oke, nanti kita akan lakukan yang namanya perulangan atau looping. Ya, supaya bisa menampilkan semua record data yang ada di tabel usernya. Seperti itu. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa, jadi seperti ini teman-teman. Yang mau kita looping itu adalah baris yang ini. Ya, otomatis kita harus masukkan TR ini ke dalam for each-nya, ke dalam perulangannya. Seperti itu ya. Jadi misalnya seperti ini. Oke, kita buat dulu for each-nya. Seperti ini, for each ya. Nah, di sini ada key collection. Collection ini artinya kita akan menggunakan user ini ya. Jadi user ini adalah key-nya. Jadi kita tuliskan saja user, jangan lupa ditambahkan tanda $. Seperti itu ya. Jadi di sini user as. Nah, ini apa? Nama aliasnya atau nama singkat. Mungkin saya singkat dengan U saja. Kemudian untuk pemanggilan setiap atributnya nanti kita gunakan U ya. Oke, jadi TR ini saya akan pindahkan, kita cut dulu ya. Kita cut dulu. Kita pindahkan ke dalam for each-nya. Jadi nanti data yang ditampilkan sejumlah data yang ada pada tabel user seperti itu. Oke, ini saya rapikan dulu mungkin. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalkan saya mau menampilkan data untuk atribut datanya hanya nama dan email saja. Password itu kan tidak mungkin kita tampilkan ya. Kemudian untuk yang create add dan update add juga sepertinya tidak perlu. Kemudian ID juga itu bisa kita ganti dengan penomoran pada tabelnya nanti. Jadi cukup nama dan email saja untuk saat ini ya, untuk kebutuhan kita di tabel ini. Oke, kita bisa sesuaikan dengan nama atributnya. Di sini ada nama dan email. Jadi, nanti untuk proses pemanggilannya, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Oke, jadi yang pertama ini jadi disesuaikan ya antara T-head-nya, bagian header-nya, kolom bagian header-nya dan kolom bagian kolom bagian body-nya. Jadi ini harus sama jumlahnya. Kalau misalkan di header-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, di bagian body-nya juga harusnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Oke, karena nanti kita cuma butuh 3 saja, penomoran, nama, dan email, jadi satunya saya hapus. Oke, yang ini saya hapus saja. Untuk bagian T-head-nya, untuk bagian T-body-nya, saya hapus satu kolom juga. Jadi hanya ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Untuk yang pertama yang mau kita tampilkan adalah nama user. Kemudian yang kedua yang akan kita tampilkan adalah email user. Seperti ini. Oke, kemudian ini adalah header-nya ya. Jadi kalau misalkan saya reload, nah bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita panggil atribut dari data yang ada di sini. Nah, itu kita sesuaikan dengan atribut pada tabel usernya. Oke, caranya seperti apa?
Jangan lupa gunakan kurung double kurang awal buka dan tutup seperti ini. Kemudian kita gunakan nama alias $U, kemudian panah ke kanan seperti ini. Kemudian nama, kenapa nama? Karena atribut untuk menampilkan namanya itu adalah nama. Oke, kemudian yang kedua adalah email. Oke, di sini sama ya. $U email. Nah, emailnya itu karena harusnya sesuai dengan atribut yang ada di sini, yang ada di tabelnya, seperti itu ya, yang ada di tabel pada database MySQL kalian. Oke, kemudian kita save. Kalau saya reload, oke, sudah berubah ya. Jadi ini adalah nama yang sesuai dengan database-nya. Oke, kalau tidak percaya, kita mungkin bisa tambahkan data lagi ya. Oke, saya akan tambahkan data lagi. Misalkan untuk ID 3, John Pamungkas misalkan. Seperti ini. Kemudian untuk emailnya john@mail.com. Oke, untuk passwordnya saya gunakan yang plain text saja mungkin, john1234. Oke, saya pikir sudah cukup. Kita sudah berhasil menambah datanya. Kita coba kita reload ya. Oke, datanya sudah berhasil ditampilkan juga di sini. Jadi data yang akan ditampilkan di sini itu sesuai dengan jumlah data yang ada pada tabel usernya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kita punya kendala lagi di sini untuk penomorannya. Kalau teman-teman perhatikan, ada kendala ya di sini untuk penomorannya. Oke, jadi di sini dia mengulangi nomor yang sama karena di sini belum kita lakukan perubahan. Oke, jadi masih statis di sini. Nah, gimana caranya supaya nomornya sesuai dengan urutan? Oke, agar nomornya ini sesuai dengan urutan, mungkin nanti kita bisa menggunakan teknik seperti ini ya. Misalkan saya akan buat seperti ini. Saya tambahkan satu lagi ya di sini variabelnya. Oke, seperti ini. Saya akan tambahkan nomor ini. Oke, kita tambahkan di sini. NO, saya coba plus dulu ya seperti ini. Kita coba reload. Oke, sorry. Jadi ini belum saya tambahkan kurung awal buka tutupnya ya. Oke. Mungkin dibalik ya, jadi bentuknya seperti ini. Oke, udah berhasil ya, jadi 1, 2. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau menambahkan data lagi, oke, misalkan kita tambah data lagi ya di sini. Misalkan ID keempat misalkan. Namanya Smith misalkan. Oke. Kita buat smith@mail.com. Oke, di sini Smith 1, 2, 3, 4 juga. Oke, kalau misalkan saya reload, nah jadi untuk penomorannya sudah sesuai. Nah, tapi nanti kita ada kendala teman-teman. Ketika data yang ditampilkan di sini, misalkan ada 100 data atau ada 1000 data. Otomatis nanti dia sampai bawah ini. Scrollnya nanti akan sampai bawah. Nah, kita bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan yang namanya pagination. Jadi nanti saya akan menambahkan navigasi untuk halaman di bagian bawah tabel. Oke, jadi itu akan saya buatkan di tutorial selanjutnya. Silahkan nanti dinantikan untuk tutorial selanjutnya. Untuk video yang ke-10 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.